Tidak boleh ada republik di dalam republik. Di Morowali, sebagaimana teman-teman juga melihat bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Meminta Presiden Joko Widodo jangan meresmikan. Sebenarnya yang paling membahayakan menurut saya di situ adalah pelabuhan. Karena di situ ada pelabuhan yang sangat besar, yang juga bebas langsung keluar. Tidak perlu. Nah di situ saya nggak tahu apakah bea cukai ada, apakah imigrasi ada, apakah yang lain ada. Kalau bandara aja bisa lolos bertahun-tahun, nah gue takutnya suatu hari nanti kita baca berita negara baru ditemukan di belakang pabrik. Sudah punya presiden, mata uang sendiri, dan bandara khususnya. Assalamualaikum. Halo warga, apa kabar? Sehat ya? Nah, ketemu lagi di Kementerian Pengurus Semua Urusan Negara. Gue harus bilang dari awal ini berita bikin gue bener-bener naik darah. Yang kalau gue ceritain tanpa konteks, kalian pasti mikir gue lagi ngarang cerita bebas. Tapi ini bukan ngarang bebas. Ini fakta yang ngomong malah Pak Menhan sendiri. Ya, ini Morowali, ini Indonesia. Halo Pak Jokowi, apa kabar? Sehat ya? Ingat Pak Jokowi, ingat Morowali. Pokoknya selalu ingat, tapi lupa. Lupa tapi ingat. Oke lah, kita fokus ya. Dan ini kejadian nyata tanggal 25 November kemarin di Sulawesi Tengah. Menteri Pertahanan Pak Syafri, ya Pak Menhan baru saja selesai nonton latihan militer besar. Pokoknya resmi, penuh protokol, suasananya militer banget udah. Nah, tapi setelah itu beliau murka ngomong ke media, beliau menemukan sesuatu yang bikin banyak orang mikir, ini negara siapa yang ngurus gitu loh. Beliau menemukan sebuah bandara di Morowali yang sudah beroperasi tanpa perangkat negara sama sekali. Nggak ada bea cukai, nggak ada imigrasi, nggak ada airnafnya. Nah, pokoknya nggak ada pengamanan, nggak ada apa-apalah. Dan Pak Syafri langsung bilang, ini anomali, ada celah yang rawan untuk negara kita. Ini bahasa halus dari Pak Menteri itu, ada negara di dalam negara. Ini kenapa bisa lolos bertahun-tahun loh. Dan lo tahu nggak bandara apa? Nah, iya bener. PT IMI. PT IMI itu bandara sudah beroperasi sejak 2019 zaman Presiden Joko Widodo. Udah 6 tahun loh bro. Nah, pesawat keluar masuk selama 6 tahun, orang keluar masuk, barang pun keluar masuk. Temuan ini bikin banyak pihak mulai buka suara, dan salah satu yang paling lantang adalah Pak Muhammad Said Didu lewat kanal YouTube beliau Manusia Merdeka. Dan versi investigasinya ini luar biasa banget ya. Kalau kita jadiin film judulnya bisa Kerajaan dalam IMI, negara dalam negara ya, lebih kurang gitulah. Nah, kata Pak Said Didu, PT IMIP ini dibangun untuk nampung smelter raksasa. Nah, masalahnya waktu itu IUP-nya belum ada. Alias ya pembangunan ini jalan duluan, izinnya nyusul. Nah, udah kayak orang bangun rumah di tanah sengketa sambil bilang nanti urusan belakang. Lebih parahnya lagi, izin seharusnya keluar dari Menteri ESDM malah lewat jalur Menteri Perindustrian. Jadi ibarat masuk konser pakai tiket parkiran udah masuk. Nah, dari 2015 pembangunan IMIP ini ngebut banget. Smelter jadi, hotel berdiri, pelabuhan dibangun, semua dipersiapkan seperti kota kecil khusus untuk industri tanpa banyak ribut-ribut. Nah, karena apa? Karena fasilitasnya wah, bebas pajak, TKA masuk bebas hambatan, izin-izin semua lancar, ya kayak jalan tol yang baru diresmikan. Semua masuk, gitu loh. Puncaknya setelah smelter ini berdiri megah, Presiden Jokowi mengeluarkan aturan larangan ekspor ornikel. Yang artinya semua ornikel ini mengalir ke satu tempat, ya PT IMIP ini doang.
Dan yang bikin banyak orang melongo lagi, Bandara IMIP ini bandara yang besar, sibuk, dan sangat strategis. Tapi hanya dipakai untuk mobilitas TKA dan pengusaha. Yang lebih parah lagi, bandara ini diduga pula operasinya tanpa izin resmi. Ya ampun, bandara tanpa izin. Kok rasanya negara kita gini-gini banget ya? Ya Allah. Dan ini memperkuat dugaan adanya perlakuan khusus. Semua berjalan dengan smooth, tapi dokumen izinnya entah di mana. Dan Said Didu bahkan bilang fenomena ini bukan cuma di Morowali, tapi di Halmahera Utara dan Maluku Utara. Situasinya juga ya hampir-hampir mirip katanya. Dan kawasan industri yang secara praktik sudah kayak negara di dalam negara. Dan rakyat lokal sampai 2025 nggak ada perubahan signifikan. Jalan biasa aja, ekonomi biasa aja, tapi nikelnya meluncur ke luar negeri. Bayangin, kita punya kekayaan, kita cuman dapat debunya. Nah, Said Didu lalu ngingetin satu kasus besar 5,3 juta ton ekspor ore nikel ilegal yang diselidiki KPK nilainya sekitar 14,5 triliun rupiah dan dugaan kuat pelabuhan PT IMIP jadi jalur utama. Pak Said Didu juga bilang pengawasan bea cukai dimanipulasi, dikuasai oleh oknum. Jadi barang keluar masuk udah kayak pagar rumah yang udah bolong. Aduh, dan di akhir ceritanya beliau berharap penertiban yang dipimpin oleh Jenderal Sapri Samsudin bisa bongkar semua praktik legal, bukan cuma di Morowali tapi juga di Maluku, Papua, dan Kalimantan. Karena kata beliau, semua kebusukan ini sudah bertahun-tahun ditutupi oleh karpet merah pemerintah pusat. Nah, gue cuma bisa bilang kalau ini benar-benar, maka bandara ilegal ini bukan sekadar bandara, ini adalah pintu belakang jalan tikus bersayap. Tempat semua aktivitas yang tidak boleh kelihatan publik. Dan anehnya baru heboh sekarang. Nah warga, ini negara atau rumah kontrakan sih yang pemiliknya jarang nengok, jarang nongol, keadaan rumah gua nih seperti apa, tahu datang minta duit aja. Warga, gimana nih menurut kalian? Ini kalau menurut gua sih mau marah, tapi ini terlihat lucu. Nah, karena ini nyata dan menyangkut keamanan negara. Jadi kalau bandara aja bisa lolos bertahun-tahun, nah gue takutnya suatu hari nanti kita baca berita negara baru ditemukan di belakang pabrik. Sudah punya presiden, mata uang sendiri, dan bandara khususnya. Nah, semoga setelah temuan Menhan ini, regulasi dan pengawasan udara dibenahi. Karena jujur, negara sebesar Indonesia nggak boleh kecolongan yang model beginian lagi. Ini bukan cuma soal pesawat, ini soal kedaulatan bangsa. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum.